sudah hadir di ruangan ini. Alhamdulillah hadir pada webinar Casio Education Indonesia episode ke-89 Selasa 16 November 2021. Kita mulai, izinkan saya Chandra Subayanti, saya guru SMA Negeri 1 Fakfak Papua Barat yang akan memandu kegiatan webinar pada malam hari ini. Bapak Ibu, kita sudah hadir di sini dan Ibu narasumber kita yaitu Ibu Nisa Felicia Faris PhD yang akan menjadi narasumber utama kita dengan mengambil topik pembelajaran sesuai tahap capaian anak. Sebelum saya membacakan CV singkat beliau, mungkin saya ingin menyampaikan bahwa nanti kegiatan kita seperti biasa akan diawali dengan paparan narasumber, kemudian sekitar 1 jam Ibu, kemudian nanti akan ada tanya jawab, dan 15 menit terakhir nanti akan ada promosi dari Casio tentu saja dengan produk-produknya yang sangat terkini ya, yang penting untuk kita para pendidik, terutama guru matematika. Nanti di saat itu Ibu Nisa nanti akan, nanti pada saat paparan Bapak Ibu harus menyimak nih gitu, karena akan ada giveaway bagi satu penanya atau penulis pertanyaan terfavorit atau mungkin terbaik ya menurut versinya Ibu Nisa nanti nanti hadiahnya apa, mungkin dari Casio nanti akan menjelaskan karena tidak ada informasi ke saya apakah kalkulator atau apa. Pokoknya satu giveaway tentu saja pemberian terbaik dari Casio kepada Bapak Ibu yang terpilih oleh Ibu Nisa sebagai penulis pertanyaan terbaik. Nah, jadi mohon atensinya. Nah, caranya bertanya mungkin seperti biasa bisa bertanya langsung secara raise hand atau dicatat di kolom chat secara tidak langsung. Oke, itu dari saya sebagai arahan. Kemudian Bapak Ibu nanti untuk kepentingan sertifikat itu akan ada link ya. Nanti kami akan mengirimkan linknya itu di kolom chat juga. Akan ada 2 link. Yang satu sertifikat, kemudian satu lagi terkait dengan feedback yang penting bagi Casio untuk pengembangan Casio ke depannya. Itu paparan dari saya Bapak Ibu. Sebelum Ibu Nisa menyampaikan materi, Ibu Nisa ini Bapak Ibu adalah orang yang sangat penting dalam jabatannya. Saya juga ini baru membaca Ibu masuk ke websitenya Ibu Nisa Felicia Faris PhD ini Bapak Ibu adalah Direktur Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan atau PSPK. Saya tadi mengunjungi websitenya, apa itu Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, ternyata merupakan organisasi non-profit independen yang berfokus pada penguatan kebijakan pembelajaran yang berpihak pada anak. Jadi saya pikir ini ada di bawah kementerian, tapi ternyata tidak ya Bu. Jadi mungkin di luar materi ini Ibu bisa jelaskan kepada kami, karena di websitenya di situ diharapkan ada partisipasi kami, terutama pendidik ya, di dalam situ mungkin bisa dijelaskan seperti apa kontribusi kami ke depan. Bapak Ibu, Ibu Nisa ini meraih gelar PhD-nya ini dari Education Administration and Policy Studies from University of Albany, the State University of New York, yaitu PhD beliau. Kemudian Master Degree in Education with a Specialization in Curriculum and Pedagogy from University Kebangsaan Malaysia. Dan mungkin ini yang mengunci bahwa kehadiran beliau ini patut kita sebagai anugerah mungkin, karena
ini sangat penting menurut saya Bapak Ibu. Jadi Ibu Nisa ini merupakan expert in curriculum learning. Jadi sepengetahuan saya berdasarkan berbagai sumber Ibu Nisa, pembelajaran kita atau pendidikan itu sangat tergantung pada bagaimana kurikulum itu berjalan. Dan kurikulum itu sebenarnya terdiri dari tiga, berjalannya kurikulum itu dengan baik itu tergantung tiga faktor. Ya, jadi pendidikan itu tergantung tiga faktor, yaitu siswa, guru, dan kurikulum. Sekolah sebenarnya bisa tanpa dinding sebenarnya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan di awal. Pembelajaran sesuai tahap capaian anak itu seperti apa, mungkin Ibu Nisa harus menjelaskan secara detail 2 jam ini. Silakan Ibu, waktu saya berikan kepada Ibu. Terima kasih Ibu Chandra, salam kenal, Bapak Ibu semua salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dari berbagai penjuru Indonesia. Senang sekali bisa berkumpul di sini. Meskipun sebenarnya berharapnya bisa berkumpul tatap muka ya, tapi salah satu hikmah dari pandemi adalah jadi bisa webinar dengan berbagai guru dengan guru dari berbagai daerah di Indonesia. Saat ini saya sendiri lagi berada di Bandung. Bagian dari pekerjaan saya juga kita ada tugas melakukan kajian di sini. Tetapi jadi mohon maaf kalau misalnya saya sekali-sekali mungkin harus mematikan video Bu, karena sinyalnya kurang oke nih dari sebenarnya kota Bandungnya sih harusnya nggak masalah ya, cuman kayaknya hotel tempat saya nginepnya nih yang kurang murah hati. Jadi selama paparan saya izin matikan video dulu ya Bapak Ibu ya, supaya bisa lebih sinyalnya bisa lebih fokus gitu. Dan saya izin share screen supaya kita nggak membuang waktu lebih lama gitu ya. Apakah sudah terlihat? Boleh ditulis 1 kalau sudah terlihat di chatnya. Boleh tulis angka 1 kalau Bapak Ibu sudah melihat tampilan slide saya. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Jadi selama saya paparan, mudah-mudahan sih nggak 1 jam ya, karena saya lebih senang banyak diskusinya sebenarnya. Satu itu, dan yang kedua, selama saya paparan, apabila memang ada hal-hal yang mau dikomentari, mau ditanyakan, atau ada pertanyaan saya yang mau dijawab, itu silahkan juga digunakan kolom chatnya sepanjang diskusi. Baik, kalau gitu saya langsung mulai saja ya, biar waktu kita tidak terbuang. Hari ini saya akan diskusi tentang pembelajaran sesuai tahap capaian anak. Waktu Mbak Pinta kontak saya, ayo diskusi gitu. Saya senang sekali gitu. Cuma jujur aja kalau saya pribadi sejak tahun 2019 itu saya sudah full di PSPK. Jadi sudah tidak di LPTK lagi, tapi di lembaga yang tadi disebutkan oleh Bu Chandra gitu, di PSPK full time di sana. Jadi saya lebih banyak di area kajian daripada di area praktik pembelajaran. Jadi saya start karir saya 2003 di dunia pendidikan itu sebagai guru SD. Saya start dari guru SD, kemudian setelah jadi guru SD, saya alhamdulillah dapat kesempatan untuk ambil S2, saya ambil di area kurikulum, tadi sudah dibacakan. Jadi saya kadang-kadang suka rindu dengan sekolah, karena dulu startnya juga berangkatnya dari guru gitu. Kemudian bergerak terus gitu ya, ceritanya panjang, nanti ada 1 jam kalau saya ceritain kenapa kok berhenti jadi dosen gitu, panjang tuh. Jadi singkatnya sekarang saya ada di PSPK. Apa sih PSPK itu gitu, tadi Bu Chandra juga bisa saya jelaskan sedikit. Memang dengan senang hati Bu, karena ini juga kami lembaga yang masih kecil, masih sudah nggak balita sih, sudah 7 tahun ya, hampir 7 tahun. Di akhir bulan ini ulang tahun kami yang ke-7. Tetapi dulu awalnya ini tuh kayak kumpulan orang-orang yang peduli aja gitu dengan kebijakan pendidikan, yang gemes gitu ya. Kemudian berkumpul dan jadi di awal-awal tuh kita masih slow gitu.
masih slow gerakannya, tetapi kemudian ketika sudah mulai beberapa yang full time, termasuk kemudian saya juga masuk di situ, kami mulai serius dalam mengadvokasikan kebijakan. Jadi di sini kita adalah yayasan non-profit, jadi bukan dari bagian kementerian. Saya juga orang LSM lah ibaratnya ya, orang NGO. Jadi kita ini non-profit, independen. Memang fokus kami ini adalah di kebijakan pendidikan. Jadi bukan di pelatihan guru, bukan di pengembangan kurikulum gitu ya. Tidak, tapi kita mengadvokasi kebijakan. Kebijakan apa yang kami advokasi? Kalau kami punya hashtagnya adalah berpihak kepada anak. Jadi menyadari bahwa setiap kebijakan kan pasti tidak bisa menyenangkan semua pihak ya Bapak Ibu ya. Pasti ada pihak yang diuntungkan, ada pihak yang harus dikorbankan sedikit gitu. Nah, cita-cita kami adalah semua kebijakan pendidikan di Indonesia itu berpihaknya kepada anak, bukan berpihak kepada hal-hal yang lain lah, kayak pemerintah daerah gitu ya, berpihaknya atau berpihak kepada dinas pendidikan atau berpihak kepada pengawas gitu, tapi berpihaknya betul-betul kepada siswa, kepada anak bahkan. Kami menyebutnya juga dengan anak, tidak berpihak kepada siswa, tapi berpihak kepada anak, karena kami melihat individu itu secara holistik. Jadi di sini anak Indonesia itu baik yang di sekolah ataupun tidak di sekolah harus mendapatkan manfaat dari pendidikan, gitu. Jadi kita melihatnya berpihak kepada anak. Nah kami saat ini PSPK agak-agak gaspol nih jadinya gitu. Kenapa? Karena sejak 2019 akhir ketika Mas Menteri naik menjadi menteri, ketika Nadiem Makarim naik menjadi menteri, PSPK ada MOU dengan Kemendikbud langsung di bawah menterinya, dan kami diminta untuk membantu advokasi kebijakan-kebijakan strategis. Jadi kami semacam think tank dan juga kolaborasi, mitra kolaborasi dari unit-unit yang ada di dalam kementerian. Saya pribadi terlibat banyak di area pengembangan kurikulum yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan malam ini. Gitu. Jadi saya request ke Mbak Pinta supaya boleh ya saya bicarain pembelajaran sesuai dengan tahap capaian anak, karena ini berkaitan dengan pekerjaan saya gitu, yaitu di bidang kurikulum. Selain dengan Kemendikbud, tentu kami juga bekerja sama dengan Kemenak ya, karena kita tahu persekolahan di Indonesia itu ada yang di bawah Kemendikbud, tapi ada juga madrasah-madrasah yang di bawah Kemenak. Jadi kami juga bekerja sama dengan Kemenak untuk membangun madrasah, dan juga bekerja sama dengan beberapa pemerintah daerah, karena di Indonesia juga kan desentralisasi sistemnya ya. Jadi kalau kita hanya ngebenahin kebijakan yang di pusat, kadang-kadang di daerahnya sendiri suka berbelok gitu kebijakannya. Nah itulah kira-kira tentang kegiatan yang dilakukan PSPK saat ini. Jadi nanti kalau ketemu lagi dengan saya atau teman-teman dari PSPK, ini sekedar info aja bahwa kami juga bukan bagian dari kementerian manapun. Seperti itu. Oke, tadi saya sampaikan bahwa PSPK itu sedang membantu Kemendikbud dalam mengembangkan suatu alternatif kurikulum. Jadi Bapak Ibu, kami tuh mulai kerja dengan Kemendikbud untuk membuat kurikulum ini, untuk mengevaluasi dan merevisi kurikulum 2013 ini sejak akhir tahun, ya mungkin awal tahun 2020 lah. Sejak awal tahun. Jadi sebelum pandemi, ini poin pentingnya. Sebelum pandemi. Nah, di situ ada arah kebijakannya adalah kurikulumnya perlu disederhanakan. Disederhanakan, beban belajarnya dikurangi. Jadi kalau kata Pak Jokowi waktu itu adalah jangan lagi anak-anak tuh berat banget bawaannya ke sekolah gitu. Jadi coba itu kurangi kurikulumnya. Jangan waktunya habis kerja PR, jangan waktunya habis untuk menghafal dan sebagainya, karena banyak sekali beban belajarnya. Nah, disitulah kemudian Mas Menteri meminta kami untuk membantu pusat kurikulum dan perbukuan yang ada di dalam Kemdikbud untuk melakukan pembaharuan dan kajian dulu ya tentunya, kajian dan pembaharuan kurikulum tersebut gitu. Nah, tahun ini kurikulum tersebut sedang diuji cobakan. Jadi fokusnya yang menarik adalah fokus dari perubahan kurikulum ini bukan pada perubahan dokumen kurikulumnya Bapak Ibu.
Jadi yang berubah adalah paradigma pembelajarannya. Dan maka di sini saya ambil penggalan dari Kepmennya, dari ketetapan menterinya yang mungkin Bapak Ibu ada yang mendengar istilah program sekolah penggerak. Nah, ini adalah Kepmen program sekolah penggerak atau PSP. Nah, di dalam Kepmen PSP itu apa sih intervensinya program sekolah penggerak? Salah satu intervensi baru yang dilakukan di sekolah penggerak adalah pembelajaran dengan paradigma baru gitu. Nah, ini apa itu pembelajaran paradigma baru? Ini bunyi Kepmennya ada di Kepmen sekolah penggerak, adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, malam ini kita nggak akan bahas banyak ya tentang profil pelajar Pancasila, meskipun ini juga hal yang baru dan menarik juga gitu ya terkait dengan karakter, pendidikan karakter. Kemudian dilakukannya melalui apa? Dilakukannya dengan penggunaan kurikulum yang disesuaikan. Jadi ada kurikulum yang disesuaikan. Bapak Ibu saat ini masih di pilot di sekolah penggerak, tetapi mungkin kedepannya tentu akan dibuka untuk sekolah-sekolah lain juga. Saat ini karena pilot, jadi tugas saya dan teman-teman adalah terus mengumpulkan data, feedback tentang apa yang perlu diperbaiki dari kurikulum ini. Gitu. Jadi ini juga menurut saya sebagai orang luar kementerian, ini adalah suatu itikat yang baik gitu ya, bahwa kurikulumnya nggak langsung diimplementasi, tetapi statusnya masih pilot. Artinya pemerintah tuh siap menerima masukan, kritik, saran, perbaikan untuk si kurikulum ini. Jadi menurut saya ini suatu kerendahan hati dari Kemendikbud yang tidak merasa bahwa mengeluarkan sesuatu yang sudah fix, nggak boleh diubah. Gitu. Nah, yang kedua nih yang kita mau bahas malam ini, yaitu penerapan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian belajar peserta didik. Jadi agak saya sedikit ubah, saya nggak pakai istilah peserta didik di PSPK, kami agak gerah dengan istilah peserta didik karena kok kayaknya distance banget ya, berjarak. Gitu. Kami lebih suka pakai istilah anak, karena kalau begitu kita melihatnya sebagai anak, kita nggak peduli lagi nih. Ini peserta didik atau jadi statusnya itu sebenarnya sebagai manusia gitu, bukan sebagai murid, bukan sebagai siswa apalagi peserta didik, tetapi sebagai murid, sebagai anak yang utuh yang kita lihat. Nah, ini juga bagian dari pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini yang kita akan bahas malam ini adalah poin D. Jadi pembelajaran sesuai dengan tahap capaian merupakan salah satu strategi pembelajaran yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Jadi kedepannya ini akan terus dianjurkan. Sebenarnya dalam kurikulum yang sekarang diimplementasi pun di sekolah-sekolah pada umumnya itu K13 dan K13 yang disederhanakan ya untuk masa pandemi ya, kan ada kurikulum masa pandemi itu ya, KIKD-nya disederhanakan, Bapak Ibu mungkin lebih tahu dari saya. Nah, ini juga sebenarnya bisa dianjurkan untuk pembelajaran sesuai dengan tahap capaian. Apa sih itu? Nah, nanti mudah-mudahan kita bisa diskusikan. Jadi malam ini saya ada 3 hal yang mau saya angkat, mungkin tidak tidak clear cut, tapi sambil kita diskusi, kalaupun Bapak Ibu ngerasa saya masih belum jelas dengan poin-poin tertentu, silakan nanti kita bisa obrolin. Yang pertama yang ingin saya diskusikan adalah apa yang dimaksud dengan pembelajaran sesuai tahap capaian belajar anak. Ini apa sih baru lagi nih? Ini ada yang baru lagi nih, kenapa sih tiap ganti menteri ganti lagi nih peraturan-peraturan kayak gini? Ayo kita bahas. Kemudian yang kedua, mengapa sih kemudian pembelajaran ini dianjurkan? Apakah ini terkait dengan masa pandemi atau bagaimana? Dan yang ketiga adalah tentu yang perlu Bapak Ibu ketahui ya gitu kan, yang paling menarik buat Bapak Ibu mungkin ya sebagai guru adalah bagaimana kita menerapkannya. Apakah ini berlaku untuk semua guru ataukah guru-guru tertentu saja? Terus apa sih yang kira-kira dapat mendorong implementasi? Nah, untuk yang ketiga ini justru saya ingin banyak dengar pandangan Bapak Ibu gitu ya tentang ide ini. Kenapa? Karena balik lagi, ini adalah hal yang baru diterapkan di dalam kurikulum nasional kita, jadi saya belum punya datanya nih, bagaimana dia dilakukannya dengan efektif. Saya nggak punya informasi empiris atau informasi yang berbasis data tentang gimana sih cara yang terbaik gitu. Tetapi kita punya referensi dari beberapa negara lain yang mungkin saya ceritakan sedikit, mudah-mudahan bisa memantik inspirasi Bapak dan Ibu juga. Nah, sorry. Oke, kayaknya oke. Jadi memang betul Bapak Ibu bahwa pembelajaran sesuai tahap capaian siswa atau
istilah di internasional atau yang sudah ramai digunakan di dunia global gitu ya adalah teaching at the right level. Jadi sesuai dengan levelnya gitu belajarnya. Ini memang merupakan salah satu solusi pemulihan pembelajaran atau learning recovery. Jadi kita setelah 1 tahun lebih ya, mungkin di beberapa daerah, mohon maaf kalau beda-beda, karena kami di PSPK ngebantunya DKI, gitu. Jadi saya hafalnya sama DKI ini untuk urusan pembelajaran di masa pandemi. Jadi kita udah 1,5 tahun lebih gitu kalau di DKI udah lebih dari 1 tahun. Itu kita ada istilah yang dikenal dengan learning loss gitu. Nah ini diharapkan menjadi pemulihnya. Jadi kalau Bapak Ibu saya nggak tahu ya penelitiannya inovasi ini sudah diterbitkan untuk umum atau enggak, tapi kebetulan saya kebagian untuk ikut mengulas sedikit. Jadi mereka melakukan kajian di kelas 1 dan kelas 2 SD. Jadi anak-anaknya itu dikasih soal sesuai dengan KIK di kelas 1, mereka bisa menjawab gitu ya. Hampir 100% KIK di kelas 1 itu mereka dapat kuasai. Namun ketika pelajaran di masa pandemi, ketika PJJ berlangsung, itu pembelajarannya jadi berkurang jauh. Jadi yang tadinya bisa mencapai KIKD 100% gitu ibaratnya, ini hanya 40-65%-nya pun nggak kedapetan gitu. 40 ini angka untuk 40% ini adalah angka untuk literasi dan 56% ini angka untuk matematika atau numerasi. Jadi setelah belajar di rumah, dia kehilangan 56% capaiannya gitu. Dan ini setara dengan 5-6 bulan pembelajaran. Jadi ibaratnya dengan kata lain selama 5-6 bulan kira-kira itu anak tidak belajar gitu. Meskipun ya terjadi pembelajaran gitu ya melalui Zoom misalnya, tetapi kami dengar banyak sekali cerita-cerita baik dari pihak orang tua maupun guru yang mengatakan bahwa iya anak saya Zoom, tapi kemudian habis dia nyalain dia tidur lagi. Gitu. Nah, atau gurunya yang kerasa saya nggak ngajar nih rasanya karena walaupun saya ngomong tapi berasa banget kayak ngomong sama tembok gitu karena saya nggak tahu murid-murid saya pada ngapain, merhatiin apa enggak dan seterusnya. Nah ini adalah contoh-contoh kenapa terjadinya learning loss. Bukan malas ya Bapak Ibu ya di sini sangat jauh dari itu gitu, sangat jauh dari kesalahan siapa-siapa. Tapi memang situasinya yang menyulitkan untuk belajar mendadak harus berubah itu akhirnya terjadi learning loss gitu. Nah, learning loss yang kenapa kemudian inovasi misalnya atau Kemdikbud juga berfokus kepada SD, kenapa nggak SMP SMA gitu ya? Bukan karena SMP SMA itu bisa gitu, tetapi kajian ini diutamakan untuk SD karena disinilah tempat fondasinya literasi dan numerasi gitu. Jadi ketika kita kajian tentang literasi numerasi, memang yang paling kritikal adalah masa-masa SD gitu. Karena ini adalah masa-masa fondasi. Nah, 5-6 bulan pembelajaran kalau tidak diisi, itu akibatnya adalah kehilangan untuk menguatkan kompetensi. Jadi kompetensi yang fundamentalnya jadi tidak terbentuk. Contoh yang diberikan di dalam penelitiannya adalah ketika anak di kelas 2 SD gitu misalnya ya, melancarkan pengurangan misalnya pengurangan ratusan atau puluhan tapi dengan meminjam gitu kan ada saya nggak tahu istilahnya kalau sekarang mungkin ada istilah lain yang lebih baik tapi dulu saya diajarinnya pakai meminjam dari puluhannya itu loh kalau pengurangan. Nah itu tuh misalnya dia tidak diajarkan sampai kuat konsepnya itu dia akan seterusnya mengalami kesulitan gitu. Jadi ketika kompetensi fundamentalnya tidak tercapai risikonya panjang gitu. Nah, inilah kenapa learning loss ini adalah masalah serius. Nah, apa hubungannya learning loss dengan pembelajaran sesuai dengan tahap capaian anak? Konsep tahap pembelajaran ini adalah mengawali kegiatan belajar dengan cek dulu. Jadi learning recovery pun sama strateginya dengan pembelajaran sesuai tahap capaian siswa atau teaching at the right level tadi, yaitu start dengan cek. Cek ini saya pakai kata cek gitu ya. Cek ini tentunya assessment maksudnya. Tapi saya mau menyampaikan juga, jangan dibayangkan Bapak Ibu harus bikin assessment yang kayak ujian nasional gitu ya, yang serba repot. Tidak Bapak Ibu, cek aja. Kalau cek tuh gimana sih? Ya kalau Bapak Ibu mau ngajarin perkalian, cek dulu penjumlahannya. Cek dulu penjumlahannya sudah mantap atau belum anak-anaknya gitu kan.
Nah, cek ini jadi penting karena tadi kita nggak bisa berasumsi di rumah tuh anak belajar. Buktinya tadi ya, 5-6 bulan kehilangan waktu belajar. Artinya kalau 5-6 bulan itu kehilangan waktu belajar, maka ketika tahun ajaran baru dia naik ke kelas berikutnya, ke kelas 3 misalnya, tapi tahu 5-6 bulan itu nggak belajar waktu kelas 2-nya, apa yang dilakukan guru kelas 3? Apakah lanjut aja, toh udah nyampe kelas 3, ya resikomu sendiri gitu. Kan kamu udah naik kelas, ya usaha aja kejar sendiri. Apakah seperti itu? Ataukah Bapak Ibu akan mengulang hal-hal yang belum dikuasai anak? Nah, kalau Bapak Ibu keputusannya adalah mengulang apa yang belum dikuasai anak, itulah sebenarnya sudah teaching at the right level, sudah pembelajaran sesuai dengan tahap capaian siswa, gitu ya. Jadi, teaching at the right level ini sebenarnya adalah seperti itu gitu. Jadi untuk pemulihan, kita cek dulu asumsi apakah anak siap belajar. Begitu naik ke kelas 3, apakah dia betul-betul siap ke kelas 3 atau karena di rumahnya juga susah gadget, susah internet, jangan-jangan nggak belajar gitu ya. Yang kedua adalah fokus pada yang esensial. Jadi Bapak Ibu pasti kalau sudah lama mengajar punya feeling kok mana konsep-konsep yang super penting yang anak harus menguasai dan mana hal-hal yang misalnya ya udah deh kelewat sedikit nggak apa-apa. Misalnya ada pembelajaran-pembelajaran yang ini konsep sangat penting. Kalau nggak dipahami akan susah berikutnya. Ya, misalkan Bapak Ibu ngomongin tentang sistem tubuh gitu. Ini kalau nggak paham dulu sistem tubuhnya nanti akan susah nih di SMP karena di SMP dia akan belajar sesuatu yang lebih dalam lagi gitu misalnya. Sehingga fokus pada yang esensial saja. Tapi kalau yang kurang esensial, yang kayak misalkan pengulangan-pengulangan, ya udah lewatin dulu aja. Karena kalau Bapak Ibu habiskan waktu untuk mengulang semuanya, akhirnya si anak akan terus-terusan ketinggalan kan. Gitu. Jadi memang kita harus pilih-pilih mana yang perlu diulang dan mana yang oke, sudah nggak apa-apa gitu. Nah, tetapi pembelajaran sesuai dengan tahap capaian siswa ini sudah dianjurkan, seperti saya sampaikan di awal tadi ya, sudah dianjurkan bahkan sebelum bahkan apakah suara saya putus-putus? Saya lihat chat enggak ya, tolong dikasih feedback ya kalau suara saya putus-putus. Karena saya sadar juga nih, internet saya juga kurang stabil. Aman, Bu Nisa, aman. Saya tidak, Bu Nisa. Oke, siap. Nah, ini juga sudah dianjurkan sebenarnya kalau Bapak Ibu yang sudah ikut pelatihan tentang assessment formatif, tentang RPP dan sebagainya, ini tuh sebenarnya sudah dibahas berkali-kali. Jadi ini bukan sesuatu yang diciptakan di eranya Nadiem Makarim ya Bapak Ibu ya. Ini sesuatu yang sudah dianjurkan sejak lama. Sebelum Pinta kuliah juga, zamannya saya kuliah, sebelum Mbak Pinta kuliah nih, ini juga udah diajarin gitu bahwa dalam kita membuat perencanaan pembelajaran, kita ketahui dulu siswanya sudah siap atau belum untuk memasuki pelajaran itu atau punya istilahnya tuh prerequisite knowledge ya atau pengetahuan prasyarat gitu, untuk mempelajari materi tersebut. Nah, ini kan sebuah siklus ya, Bapak Ibu juga pasti kalau belajar assessment formatif atau pelajaran itu ada siklusnya, perencanaan kita assess dulu, kita nilai dulu gitu ya, capaian belajarnya anak ada di mana, kemudian dia ternyata belum bisa ini nih gitu. Oke, berarti saya bikin RPP-nya seperti apa, yaitu materinya yang berkaitan dengan sesuai dengan tahap capaian anak, kemudian mengajar, dan setelah mengajar, nah ini mengajarnya juga cuman agak unik nih, agak beda nih kalau teaching at the right level dari mengajar yang seperti biasa kita lakukan. Setidaknya saya nggak pernah nerapin betul-betul teaching at the right level, jadi atau pembelajaran sesuai tahap capaian siswa. Jadi kali ini ada agak berbeda-beda nih, nanti kita bahas ya. Dan kemudian tentu berakhir dengan refleksi, guru meninjau, coba deh kira-kira udah oke belum cara saya ngajar. Jadi merefleksikan tentang dirinya sendiri, sekaligus juga assessment lagi ke anaknya, siap maju atau kita masih ada yang perlu diulang gitu. Jadi jangan berasumsi bahwa kalau sudah satu bab selesai maka siap untuk bab berikutnya. Jangan-jangan harus ada penguatan-penguatan atau miskonsepsi yang harus diperbaiki. Nah, jadi ini sebenarnya konsep klasik Bapak Ibu udah lama gitu ya. Hanya saja berdasarkan kajian-kajian yang kami lakukan, ini ternyata banyaknya ketika melakukan siklus ini, guru itu cenderung fokus hanya pada pedagoginya saja, pada cara mengajarnya.
oh anak-anak saya senengnya kalau belajar itu dikait-kaitkan dengan K-pop misalnya. Oh berarti nanti saya metode belajarnya. Jadi kita seringkali menggunakan assessment ini hanya untuk adjusting atau menyesuaikan metode belajar yang kita gunakan. Tetapi tidak kontennya atau tidak materinya. Nah, kali ini yang mau dilakukan adalah pembelajaran sesuai dengan tahap capaian siswa adalah materinya pun disesuaikan. Gitu, dibeda-bedakan antara satu anak dengan anak yang lainnya. Gitu. Nah, ini kan udah lama sekali gitu ya. Udah lama sekali dianjurkan model siklus perencanaan dan yang seperti ini, atau Bapak Ibu mungkin dulu ingat pernah belajar tentang PTK. PTK kan juga siklus begini gitu ya. Kemudian ya penelitian tindakan kelas gitu atau action research. Itu juga seperti ini gitu kan siklusnya. Tetapi kita bukan bikin riset, tapi kita bikin model pembelajaran. Nah, learning loss ini di Indonesia Bapak Ibu, ini tidak hanya terjadi di masa pandemi COVID. Ya mungkin ya derajatnya tidak sebesar saat kita pandemi gitu ya. Tetapi sebenarnya kenyataan bahwa anak itu naik kelas tapi tidak berkembang kompetensinya itu bukan sesuatu yang baru, bukan gara-gara COVID. Ya buktinya apa? Buktinya yang paling gampang dan paling umum dan paling banyak diberitakan adalah hasil tes PISA Indonesia. Sudah usia 15 tahun, tapi kompetensinya mayoritas di bawah rata-rata anak 15 tahun di dunia gitu. Itu menunjukkan dia belajar, nggak pernah tinggal kelas, belajar terus gitu ya, nggak putus sekolah. Tapi kok kompetensinya tidak sesuai untuk jenjangnya. Itu juga learning loss gitu. Jadi ini nanti pun kalau sudah masa normal, bukan berarti kita nggak pakai lagi gitu maksud saya. Jadi bukan berarti pembelajaran model gini tuh kita lupakan setelah masalah pandemi selesai. Nah, itu alasan ini juga Bapak Ibu, kenapa Mas Menteri itu meminta kami, saya bekerja sama dengan banyak pihak di dalam kementerian untuk urusan merevisi kurikulum kita. Karena kurikulum kita ini dinilai, istilahnya kalau dalam bahasa Inggris, mile wide inch deep curriculum. Apa tuh maksudnya? Kurikulumnya luas banget, seluas 1 mil gitu ya. Ini pakai istilahnya mil karena yang ngomong kayak begini orang Amerika gitu, dia pakai satuannya kebiasaan mil. Jadi 1 mil gitu luas banget cakupannya, tetapi kedalamannya itu cuma 1 inci gitu. Atau ibaratnya kalau kita konversikan luasnya 1 kilometer, tapi kedalamannya cuma 1 milimeter atau 1 sentimeter lah gitu. Jadi artinya apa? Banyak sekali yang dipelajari anak, tetapi tidak mendalam. Nah, ini tidak membangun kompetensi gitu. Itu satu. Dan yang kedua, ketika pembelajarannya terlalu banyak, akhirnya jadi terlalu cepat. Jadi itu ada kajiannya juga gitu ya, dilakukan oleh RISE di Indonesia, oleh Semeru. Pembelajaran di Indonesia itu terlalu cepat gitu. Ya ketika ditanya guru, kami juga berempati karena guru-guru juga harus menuntaskan ya kan Bapak Ibu, harus menuntaskan kurikulum. Akibatnya apa? Akibatnya anak-anak yang sebenarnya butuh waktu lebih lama untuk menguasai kompetensi secara dalam, akhirnya tidak tercapai. Harusnya belajar, nanti saya dengar ya dari pengembang kurikulum matematika ini menarik banget. Kayak misalnya konsep bilangan. Ternyata banyak sekali aktivitas untuk memperkenalkan bilangan ke anak-anak. Itu mungkin kalau saya refleksi, saya mungkin tidak sebanyak itu dulu ngajarin. Dan mungkin itu dosa saya yang akibatnya mungkin murid-murid saya jadi kesulitan belajar konsep-konsep matematika yang berikutnya. Nah, tapi pertanyaannya kenapa sih kok kita cepet-cepet amat ngajarnya, nggak berlama-lama bermain-main dengan konsep bilangan di awal? Karena saya juga dikejar-kejar sama bab berikutnya, sama kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus saya penuhi berikutnya. Nah, ini yang menyebabkan kita nggak bisa belajar untuk mencapai kompetensi. Nah, pembelajaran yang terlalu padat tadi, selain urusannya kompetensi, juga berdampak pada perkembangan socio-emosional. Jadi, kami juga waktu menyusun kurikulum ini bahkan berdiskusi juga dengan beberapa siswa ya. Jadi karena kita ingin mendengar suara orang yang paling penting tadi, pihak yang paling penting dalam kebijakan kan anak gitu ya. Kita dengarkan juga suara mereka. Dan apa yang terjadi ketika pembelajarannya itu terlalu padat, terlalu cepat, mereka merasa putus asa. Mereka merasa bahwa, oh ya saya memang nggak bakat matematika. Menurut saya, kalau saya dengar itu
gitu. Kalau saya nih sekarang udah 42 tahun umurnya ngomong, saya nggak bakat matematika, ya sudah gitu. Tetapi kalau saya kok sedih banget ya dengar anak kelas 3 SD dan udah ngomong kayak gitu. Saya emang nggak bakat Bu matematika. Aduh nak, kamu tuh masih 3 SD gitu kan. Jangan buru-buru beranggapan bahwa kamu nggak berbakat gitu. Saya nggak suka Bu matematika. Saya bukan orang matematika. Itu tuh diucapkan oleh anak SD, anak SMP. Itu yang membuat saya patah hati. Patah hati karena ini bukan karena dia nggak bisa, tetapi karena kurikulumnya ikut salah juga gitu. Karena menyebabkan mereka kehilangan rasa percaya diri atau istilahnya self efficacy gitu. Jadi kepercayaan diri dia, cara dia persepsi dirinya, itu membuat dia ngerasa kayaknya saya nggak mampu, oh saya emang nggak pinter. Padahal bukan itu. Padahal gurunya ngajar terlalu cepat. Gurunya ngajar terlalu cepat itu karena kurikulumnya terlalu padat. Jadi saya termasuk orang yang nggak setuju nih sama pandangan banyak politikus gitu ya, apa pejabat-pejabat yang beranggapan ngapain gonta-ganti kurikulum, yang penting tuh gurunya. Lah ya gimana, gurunya kerja pakai kurikulum kok. Kalau kurikulumnya juga nggak ngebantu guru ya susah juga gitu kan. Jadi saya menurut saya nggak benar gitu ya kalau hanya menggantungkan pada guru. Emangnya guru sesuka hati ngajarnya gitu kan, dia juga terikat oleh kurikulum. Jadi bukan salah guru nih kalau anak-anak merasa frustasi belajar. Tapi biasanya anak-anak jadi senang belajar karena gurunya justru ngelawan dalam tanda petik, ngelawan apa yang diarahkan dalam kurikulum. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu ada cerita, silahkan ya kalau mau cerita. Benar nggak? Pembelajaran malah jadi lebih menarik ketika Bapak Ibu melupakan dulu kurikulumnya. Gitu. Nah itu sayangnya. Maka disitulah Mas Menteri bilang, kita kurangin dong kalau gitu, supaya anak-anaknya lebih percaya diri. Kenapa percaya diri itu penting? Nah, ini juga ada di PISA, growth mindset atau pola pikir bertumbuh. Ini adalah modal belajar yang sangat penting, terutama kalau kita bicara soal apa nih, industri revolusi industri 4.0 gitu ya. Terus kemudian era di mana banyak pekerjaan baru yang bermunculan, di mana kita udah dewasa pun harus terus belajar gitu, karena ada teknologi baru ya, Bapak Ibu juga kan ngerasain sendiri, tiba-tiba harus belajar pakai Zoom, tiba-tiba harus belajar pakai teknologi gitu. Nah, itu yang dibutuhkan adalah growth mindset. Mindset di mana kita tahu belajar itu nggak boleh berhenti, dan saya itu kalau berusaha pasti saya bisa, gitu ya. Jadi yang paling penting tuh dalam pendidikan tuh saat ini kalau menurut OECD yang menyelenggarakan tes PISA, yang paling penting tuh bukan kecerdasan saat ini. Kecerdasan saat ini tuh nilainya matematikanya hari ini itu berapa, bukan. Tapi anak ini mampu nggak terus belajar, semangat belajar matematika sampai tuanya, sampai seterusnya, gitu misalnya. Nah, data yang dikumpulkan dalam tes PISA, hanya sekitar 30% remaja 15 tahun di Indonesia yang tidak setuju pada pernyataan bahwa kecerdasan dirinya adalah sesuatu yang tidak dapat diubah. Jadi, mereka ini percaya ya, 60-an lebih persen atau bahkan hampir 70%. 70% ini percaya bahwa oh ya saya mah nggak pintar. Hanya 30% yang percaya bahwa kalau saya berusaha pasti saya bisa. Dan balik lagi ya, ini bukan masalah anaknya, bukan masalah individunya, tetapi ada kontribusi kurikulum kita juga yang terlalu cepat yang menyebabkan mereka berpikir begitu. Gitu. Nah, jadi atas dasar itulah kenapa kita perlu selalu menyesuaikan pembelajaran kita dengan tahap capaian anak. Karena kalau Bapak Ibu ngajarin terlalu susah, mereka akan frustasi. Tadi akibatnya ya, mereka akan rendah self-efficacy atau kepercayaan dirinya jadi rendah. Mereka tidak memiliki pola pikir bertumbuh, padahal itu yang penting. Dan secara kompetensi pun mereka juga nggak kuat kompetensi. Gitu. Padahal era sekarang yang paling penting kompetensi dan karakter tadi ya, karakter yang kuat dan mau terus belajar. Oke, itu kita udah tahu kenapanya, mudah-mudahan ya nanti kalau saya kurang jelas, mari kita diskusikan lagi. Saya sekarang mau masuk ke bagaimana menerapkannya. Tadi saya bilang ada sedikit perbedaan. Ya, assessment formatif itu kunci awalnya. Jadi kita membuka proses ini dengan kuncinya adalah dengan assessment. Assessment-nya Bapak Ibu nggak usah pikir, wah saya harus bikin assessment repot juga nih. Langsung ngebayanginnya kayak bikin ujian nasional, soal-soal ujian nasional gitu. Enggak sama sekali. Kasih aja dulu soal-soal dalam buku, misalnya Bapak Ibu sekarang ngajar kelas 3 SD gitu ya,
Ambil beberapa soal dari kelas 2 SD yang Bapak Ibu pikir sangat penting sebagai fondasi untuk belajar materi-materi di kelas 3 ini. Dicat aja. Bahkan bisa tanya jawab. Bahkan bisa bentuk-bentuk assessment yang sederhana. Jadi tidak usah berpikiran harus buat assessment yang ribet-ribet gitu ya. Nah, kemudian ini adalah kuncinya. Nah, lebih dalamnya seperti ini. Assessment-nya yang ringkas gitu ya, nggak usah ngerepotin, tidak berisiko tinggi atau tidak high stake, jadi low stake. Ini kalau yang berisiko tinggi itu maksudnya apa sih? Yang berisiko tinggi maksudnya adalah misalnya kalau kamu dapat nilai jelek, kamu nggak naik kelas, wah itu kan berisiko tinggi buat anak, buat orang tua gitu ya. Bahkan buat negara sebenarnya berisiko tinggi karena itu semakin banyak anak yang tidak naik kelas kan anggaran negaranya juga semakin besar untuk membiayai anak tersebut. Jadi jangan yang ada berisiko tinggi. Pastikan bahwa assessment itu betul-betul hanya untuk mengetahui kamu mau belajar apa nanti. Kemudian ringkas, gitu ya, jadi jangan bertele-tele, ringkasnya 2 kali. Dan informatif. Informatifnya seperti apa? Mari kita bahas nanti. Yang pertama yang saya mau tekankan di sini adalah assess ya, Bapak Ibu ya. Jadi bukan ukur. Saya menggunakan istilah assessment, bukan penilaian, bukan pengukuran. Karena kalau mengukur, karena Bapak Ibu di luar sana tuh juga ada istilah ukur, ajar, pantau. Nah, saya kurang setuju dengan istilah ukur, karena pengukuran itu berkaitan dengan assessment yang terstandarisasi. Jadi assessment nasional gitu tuh measurement tuh. Dia kuantitatif, dia cenderung formal, jadi bukan sesuatu yang dibikin oleh guru. Padahal dalam proses pembelajaran ini sebenarnya kita itu tujuannya adalah untuk mengetahui anak itu siap nggak masuk belajar materi berikutnya. Jadi nggak harus pakai assessment yang terlalu formal gitu. Dan kemudian hindari yang high stake. Kenapa? Kalau high stake dia ada resikonya, seringkali kita tidak tahu apakah anak ini betul-betul kemampuannya memang ada di situ atau ada proses-proses manipulatif yang menyebabkan nilainya segitu. Gitu. Saya ngomong apa adanya aja ya berdasarkan data gitu. Jadi kalau ujian itu sudah semakin berisiko tinggi, risiko kejujurannya juga semakin rendah karena risikonya terlalu tinggi. Gitu. Jadi bayangin kalau assessment nggak usah banyak latihan ina-inu gitu ya. Bapak Ibu bikin kuis cepat aja 10 soal atau 5 soal, tanya jawab, exit enter piket gitu dah. Ini beragam-ragam assessment ini nanti mungkin di webinar-webinar lain bisa dibahas ya ragam-ragam classroom assessment yang bisa digunakan untuk memantau. Yang pasti Bapak Ibu yang dibutuhkan adalah jangan selektif. Tapi semua siswa harus ikut dalam assessment ini. Karena nanti kita akan kelompokin siswanya. Ya. Nah, apa sih yang di-assess dari proses ini? Ya tentu tadi ya ini adalah kemampuan-kemampuan yang fundamental gitu. Jadi kalau dia misalnya Bapak Ibu kalau mau mengajar perkalian tapi penjumlahan belum kuat itu kan repot gitu ya. Nah, seperti itu. Kalau mau mengajarkan tentang memahami paragraf tapi memahami kalimat pun belum bisa kan susah. Nah, ada ilmu-ilmu yang seperti itu sehingga memang perlu penguasaan dulu kompetensi yang landasannya baru dia masuk ke kompetensi berikutnya. Tetapi kalau dalam hal misalnya seni musik gitu, ada lagu-lagu yang misalnya tidak berkaitan dengan struktur gitu ya, kompetensinya itu tidak terstruktur. Kita bilangnya itu kompetensinya terstruktur. Artinya harus belajar kompetensi A dulu baru bisa B. Nah, kalau memang itu tidak terjadi, untuk belajar B itu nggak perlu A, ya nggak usah di-assess dulu A-nya gitu. Karena balik lagi tadi yang seperti saya bilang, waktu berjalan, anak-anak sudah kehilangan kesempatan belajar, jangan sampai mereka semakin jauh tertinggal. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah kalau udah di-assess, lalu bagaimana pakainya? Tadi dibilangnya abis assess kita bikin perencanaan gitu kan. Ini adalah assessment for learning. Jadi artinya
Ini assessment yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Nah, di sini yang paling penting adalah kita tidak lagi bicara tentang gaya belajar. Kita tidak lagi belajar, kita tidak lagi membahas tentang ini senangnya dikelompokin sama siapa gitu. Jadi kita tidak bicara pedagoginya nih, tapi kita bicara ya dia harus dikelompokin sesuai dengan tahap capaiannya. Nah, ini yang banyak dilakukan. Jadi model teaching at the right level ini itu sudah banyak diterapkan di negara-negara seperti India, Pakistan. Bapak Ibu kalau Google teaching at the right level, terus Pratam, ya Pratam itu adalah sebuah organisasi yang sangat terkenal karena dia menyebarkan metode ini kemana-mana. Dan ini sudah teruji gitu ya di beberapa negara, di negara-negara berkembang, terutama di Afrika, Pakistan, India, gitu banyak sekali yang menggunakan metode ini. Dia cuma membagikan siswa ke dalam kelompok sesuai dengan tahap capaiannya, dan kemudian memberikan materi belajar yang bervariasi. Nah, di Indonesia kita akan menerapkan ini. Ini juga konsep yang diperkenalkan di program sekolah penggerak. Namun ini tidak gampang Bapak Ibu. Kami juga mendapatkan feedback dari guru-guru bahwa ini tidak gampang dilakukan. Saya ngajar sendirian. Bagaimana? Oleh karena itu, kita bilang, iya nggak harus langsung heboh kok, gitu ya. Nggak harus langsung heboh. Mari kita lihat kotak-kotak kuning ini tahapannya. Jadi, di tahap awal, kalau Bapak Ibu masih belajar, termasuk saya nih, kalau saya ngebayangin kalau saya masih ngajar nih, kayaknya saya ada di tahap ini, masih di tahap 1. Jadi tadi melakukan assessment, udah dapat assessment, si Nisa nilainya segini, si Budi nilainya segini, dan seterusnya. Berdasarkan assessment awal itu, guru mengajar seluruh siswa di kelasnya. Jadi dilihat, mayoritas anak-anak murid saya tuh ada di level yang mana kesiapannya. Ya dia belum siap untuk masuk ke perkalian. Baiklah kalau gitu kita bikin penjumlahan gitu. Ulang lagi, penguatan lagi penjumlahannya gitu kan. Nah, dia mengajar sesuai dengan tahap capaian mayoritas. Jadi tetap seperti biasa, cuma sekarang lebih ngeh aja gitu istilahnya. Ngeh apa ya? Lebih aware, lebih sadar gitu ya bahwa anak di kelas saya itu beda-beda sebenarnya. Sehingga mengajarkannya ya udah ada anak yang sedikit dikelompokin atau Bapak Ibu mungkin sedikit memperhatikan dia karena dia ketinggalan gitu ya. Nah, ini yang langkah pertama yang bisa dilakukan. Kalau Bapak Ibu semakin ahli lagi nanti gitu ya, semakin terbiasa dengan metode ini, kita bisa pergi ke tahap 2. Berdasarkan assessment, siswa dibagi menjadi 2 atau lebih kelompok. Jadi Bapak Ibu nyiapin, si kelompok A akan belajar penjumlahan dulu karena belum mantap, tapi kelompok B karena dia sudah mantap, dia mulai masuk ke dalam perkalian. Saya bagi 2 kelompok pada saat belajar, tapi kemudian kelompoknya itu fleksibel. Kenapa fleksibel? Karena kalau kata penelitiannya yang dilakukan di Pratam ini tadi, yang saya sebutkan di India tadi, biasanya ketika mengulang itu waktu yang dibutuhkan tidak sama juga gitu ya. Misalkan dalam satu kelompok kita ada 5 anak. 5 anak ini juga belajarnya dengan kecepatan yang berbeda-beda, sehingga dia sewaktu-waktu bisa pindah ke kelompok yang B. Gitu. Nah, kemudian sewaktu-waktu dia bisa pindah lagi ke kelompok yang lain dan seterusnya. Sehingga pengelompokannya itu fleksibel. Kelompok yang fleksibel ini juga penting untuk self-esteem-nya anak juga, gitu, untuk rasa percaya dirinya anak juga. Saya dapat pesan nih Bapak Ibu, katanya nggak ada suaranya. Apa benar? Ada, Bu. Ada ya? Oke. Ada Bu Nisa. Iya, kadang-kadang harus ngecek karena bisa jadi di jaringan yang mendengarkan ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi ketika kita sudah semakin terampil, nah terampil ini apa sih? Nanti saya jelaskan lagi. Ketika sudah semakin memungkinkan kapasitasnya, Bapak Ibu guru dan juga kapasitas sekolah, Bapak Ibu bisa membagi menjadi 2 kelompok. Kasih tugas yang berbeda-beda. Ini mulai terdiferensiasi pembelajarannya. Karena memang kecepatan belajarnya anak beda-beda gitu. Semakin canggih lagi, kelompoknya udah bukan kelompok anak lagi, tapi sudah personalized learning. Guru sudah mengajar sesuai kebutuhan setiap individu siswa. Apa ya bisa dengan satu guru melakukan ini? Gitu. Susah, pasti susah. Gitu ya, membagi yang di tengah aja nih gitu ya, bagi 2 kelompok
akan sangat-sangat menguntungkan kalau dibantu. Di India tadi yang di Pratam tadi mereka juga melibatkan volunteer, ada orang tua yang jadi volunteer, ada kakak-kakak mahasiswa, volunteer lah gitu ya, yang ikut membantu gurunya. Jadi ketika dibagi menjadi 3 atau 4 kelompok, itu dibantuin gitu dalam mengajarnya. Nah, apakah dibantu itu harus selalu dengan manusia? Nanti kita bicarakan. Nah, Ya, izin Bu untuk Nisa, ini ada yang raise hand, apa mau dilanjut dulu atau? Oke, nanti ya saya lanjutin dikit dulu ya Bu Chandra ya. Habis itu Oke. saya juga enggak sih tadi Siti ada Rama yang lain. sabar ya. Iya. Atau ditulis dulu aja Bu pertanyaannya kalau memang ada yang mau ditanyakan. Jadi saya bisa langsung respon kalau pas nyambung. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, yang kotak-kotak yang di bawah yang abu-abu ini sebenarnya adalah beberapa hal-hal yang bisa mendukung proses pembelajaran sesuai dengan tahap capaian anak. Bisa juga ada sekolah yang menyediakan program gitu ya, misalnya ini juga sudah dilakukan secara mungkin tidak menjadi resmi di sekolah, tapi sering dilakukan ketika saya melakukan penelitian di SD negeri di Jakarta, itu banyak guru-gurunya yang pulang sekolah tuh masih ngajarin anaknya membaca gitu misalnya. Karena belum lancar baca sehingga susah ngikutin pelajaran, akhirnya gurunya memberikan kelas tambahan untuk anak-anak ini. Nah, after school program seperti ini itu juga bisa bagian dari bentuk pembelajaran sesuai dengan tahap capaian anak. Jadi anaknya nggak harus langsung dikelompokin, tetapi dia diberikan kesempatan waktu tertentu untuk diajarkan. Yang juga penting adalah guru tuh berkomunikasi dan berkolaborasi dengan orang tua. Jadi penting untuk bilang bahwa Bapak Ibu ini anaknya agak ketinggalan nih gitu ya. Tujuannya bukan untuk mendesak mereka atau bagaimana gitu, tetapi kalau boleh dibantu juga ya di rumah dikuatkan lagi kompetensi dasarnya. Jadi supaya dia bisa terus pelan-pelan mengejar ketinggalannya. Kemudian ada lagi strategi menyelenggarakan program tutorial. Jadi misalnya kakak kelas ke adik kelas, gitu ya, mentor dan sebagainya. Itu juga bisa digunakan untuk teaching at right level. Kemudian yang juga penting untuk dilakukan, yang juga menopang adalah jangan kita terpaku sama satu buku teks. Mengapa? Karena dari kajian yang tadi ya, yang Pratam lakukan, seringkali anak-anak itu bukan cuma masalah nggak cukup waktu untuk memahami, tetapi metode yang digunakan dalam buku teks tidak sesuai dengan cara berpikirnya si anak itu. Jadi gaya belajarnya si anak tuh nggak nyambung dengan gaya penjelasan yang ada di dalam buku teks. Oleh karena itu penting sekali untuk kita menggunakan berbagai perangkat pembelajaran. Dan dengan komitmen inilah kenapa pemerintah juga mengembangkan beragam perangkat ajar atau yang disebut dengan modul ajar. Nah, modul ajar ini gunanya apa? Yaitu kalau lagi belajar penjumlahan, gitu ya, kalau lihat di buku teks cara belajarnya seperti apa. Oh, tapi ada loh cara yang lain. Nah, kalau dia dimasukkan cara yang lain itu ke dalam buku teks juga, itu jadi tebel. Ini juga yang salah satu evaluasi teknis kami yang mendapatkan bahwa nggak bisa menaruh semua gaya belajar metode itu dalam buku teks. Nanti bukunya jadi tebal banget gitu. Tetapi itu adalah sesuatu yang dipilih oleh guru, bukan diikutin terstruktur seperti ngikutin buku teks. Dia harus dipilih oleh guru. Oleh karena itulah sekarang kementerian mengembangkan modul ajar istilahnya. Bahkan kementerian juga melibatkan banyak masyarakat untuk mengembangkan modul ajar tersebut. Jadi kalau kayak Casio mau bikin modul ajar untuk matematika itu bisa banget nih gitu ya. Karena peraturannya nanti dengan kurikulum ini guru-guru boleh menggunakan beragam modul ajar, tidak harus setia banget gitu dengan buku teks. Nah, ini slide terakhir saya sebelum nanti kita tanya jawab ya. Apa yang dapat mendukung penerapan strategi ini? Yang pertama adalah kalaupun ini sifatnya di dalam kelas tadi ya, ini kan soal pembelajaran terjadinya dalam kelas gitu. Tapi kalau untuk mensukseskan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian anak ini tuh harus pendekatan seluruh sekolah atau whole school approach. Jadi ini bukan tentang guru aja nih,
bukan tentang si ibu guru atau bapak guru di dalam kelasnya, tapi harus didukung oleh kepala sekolahnya, oleh peraturan sekolahnya. Kenapa? Karena tadi ya, kalau misalnya bapak ibu perlu bantuan untuk anaknya dibagi-bagi kelompok, pusing kan kalau sendirian. Saya dipanggil anak kelompok ini, Bu, tolong. Anak kelompok lain juga, Bu, tolong. Gitu. Nah, itu sehingga perlu tim teaching. Gimana nih di sekolahnya? Ada nggak kebijakan tentang tim teaching? Boleh nggak guru ngajar berdua? Ini kan bukan keputusan di tangan guru. Ini keputusan di tangan pimpinan sekolah. Oleh karena itu, perlu sekali pembelajaran ini didukung oleh sekolah gitu. Begitu juga kalau Bapak Ibu mau memberikan jam tambahan. Apakah ekstra effort yang saya lakukan, upaya-upaya tambahan, upaya-upaya ekstra yang saya lakukan dihargai nggak sama sekolah gitu. Ini juga bagian dari kebijakan sekolah. Yang kedua yang kami juga melihat sebagai modal penting adalah budaya kerja kolaboratif antar guru. Ini yang juga kami temui masih perlu banyak ditingkatkan. Mungkin nanti juga balik lagi ya kalau mau bikin webinar tentang bagaimana sih meningkatkan kolaborasi antar guru, saya juga ingin tuh belajar dari situ gitu. Karena budaya kerja kolaborasi ini susah-susah gampang. Susah-susah gampang ketika ada kolaborasi itu lawannya apa sih? Kompetisi gitu kan ya. Jadi kalau kita masih nuansanya kompetisi, masih suka ada pertandingan-pertandingan antar kelas, ya mana nih nilai yang tertinggi matematikanya, kelas A apa kelas B gitu. Ya kalau itu yang jadi kebijakan di sekolah, susah buat guru kolaborasi gitu. Ya kan, karena pengen menang kan gitu. Nah ini yang menjadi modal penting gitu, karena kolaborasi itu bisa bikin tadi tim teaching lebih menarik gitu ya, lebih efektif. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah kolaborasi guru dan ortu. Tadi saya sudah jelaskan sedikit bahwa pembagian peran ini juga perlu kerja barengan, bukan nyalah-nyalahin Bapak Ibu. Saya juga sering juga nih kalau ngambil data ke sekolah, terus saya tanya tentang kemampuan literasi dan numerasi dasar anak, karena kami di PSPK pernah melakukan kajian ini di beberapa kota. Bapak Ibu gurunya yang mungkin juga bingung ya mau ngomong apa lagi. Ya susah lah Bu, murid-murid saya anak petani semua. Orang tuanya kan pada kayak gitu, nggak perhatiin. Iya, tetapi kalau kita seperti itu ya nggak akan terjadi kolaborasi. Ya, justru kolaborasi itu mungkin kita bisa cari jalan keluarnya ketika kita akrab dulu nih gitu antara guru dan ortunya. Kemudian yang juga dibutuhkan pastinya adalah pembelajaran fleksibel. Kalau pelajaran yang tadi yang awal bahas terburu-buru, terlalu padat, itu susah banget pasti ngajari teaching at the right level atau pembelajaran sesuai dengan tahap capaian anak. Pasti sangat susah. Nah, fleksibel itu dalam hal waktu, dalam hal perangkat ajarnya tadi, jangan cuma teks satu aja, kemudian kombinasikan nih, kita kan udah mencoba nih pakai blended learning selama PJJ ini, ada hal-hal yang menyenangkan kok. Kami juga dapat dari para siswa-siswa SMA, ketika kita melakukan FGD dengan siswa SMA, mereka bilang, banyak juga sebenarnya manfaatnya pembelajaran jarak jauh. Mereka bisa belajar lebih fleksibel, sesuai dengan cara belajar mereka. Ada anak yang bilang, aduh kalau di kelas saya harus duduk diam, padahal saya anak yang 5 menit sedikit, saya harus sambil senam-senam. Tapi saya nyimak Bu, katanya. Dengerin di Zoom tuh saya nyimak. Cuma saya sambil stretching gitu. Kalau di sekolah mana bisa saya kayak gitu, guru saya marah. Nah, sehingga banyak kok gitu yang bisa kita pelajari dari blended learning yang memadukan pelajaran sinkronus dan asinkronus. Dan yang terakhir yang sangat-sangat penting sebenarnya adalah teknologi digital. Jadi kalau Bapak Ibu mau, tadi saya bilang membagikan anak ke dalam beberapa kelompok dan kemudian mendiferensiasi pembelajarannya, bisa dibantu guru, tapi ada yang lebih murah, yaitu dibantu dengan teknologi. Jadi kasih video misalnya dalam kelompok A, dia suruh nonton videonya tentang penjumlahan gitu ya. Dia bisa ulang-ulang tontonannya, dia bisa pause dulu, dia balik lagi, dia cepetin, dia apa, itu lebih personalized. Sehingga harapannya teknologi digital juga bisa membantu anak-anak belajar dengan lebih baik. Jadi bukan cuma menggantikan papan tulis dengan laptop gitu ya, tetapi kalau di sekolah ada laptop, itu bisa dipakai di beberapa kelompok gitu. Kemarin saya lihat di sekolah di Lembang, karena saya lagi di Bandung ngambil data, di Lembang itu kayak gitu, dia punya 2 laptop saja dalam satu kelas, tapi dia pasangkan video yang berbeda
supaya anak belajarnya juga bervariasi, bergantian, walaupun berhubungin gitu laptop lucu banget, tapi itu sudah mulai ada pembelajaran terdiferensiasi, padahal sekolahnya tuh di ujung, habis itu hutan, tapi itu bisa dilakukan. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf, saya senang sekali kalau kita bisa diskusi setelah ini. Terima kasih, saya stop share dulu ya mungkin, dan saya menampakkan Baik. wajah dulu. Ya, Udah ada banyak padahal pertanyaan nih ya. ya padahal rasanya masih ingin mendengar penjelasan Bu Nisa nih, karena saya lihat teman-teman juga menyimak dengan serius. Baru nanti Bu Nisa di sini baru ada, tadi ada yang raise hand tapi terus turun lagi. Ini dari saya bacakan. Assalamualaikum, selamat malam. Perkenalkan saya Prisya Putri Chandramika, izin bertanya kepada Ibu Nisa. Setiap anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam menguasai kompetensi dasar, terutama dalam pembelajaran matematika. Anak yang cepat menangkap pelajaran akan mudah bosan jika materi terus berulang. Sedangkan anak yang membutuhkan penjelasan lebih akan tertinggal jika dilanjutkan dengan materi yang baru. Pertanyaannya, bagaimana cara memberikan latihan yang baik agar kebutuhan setiap anak terpenuhi, namun anak tidak merasa bosan atau terbebani dengan tugas yang diberikan? Itu pertanyaan pertama, Bu. Itu dari siapa ya tadi? Langsung dijawab Ibu Frisa ya. Ibu Frisa. Nah, apa yang disampaikan oleh Ibu Frisya Putri itu kan persis kenapa perlunya pembelajaran sesuai tahap capaian anak. Persis karena tidak baik juga ya kalau guru dalam tanda petik menghukum anak yang sudah lebih cepat belajarnya dengan cara harus nungguin teman-temannya. Itu tuh sebenarnya menghukum gitu dalam tanda petik. Karena kamu lebih cepat terus kamu ya ngulang lagi gitu. Sehingga pembelajaran yang dibagi menjadi kelompok itulah yang digunakan dalam teaching at the right level. Nah, tadi yang saya bilang, bagi kelompoknya kan nggak gampang. Terus kalau yang kelompok 1 misalnya, itu diberikan tantangan lebih gitu ya. Jadi kalau teaching at the right level ini bukan akselerasi ya Bapak Ibu ya. Itu mungkin yang perlu disamakan dulu persepsinya. Jadi kami belajar dari India tadi, belajar dari Pratam, belajar dari pakar RISE internasional yang juga menganjurkan teaching at the right level ini. Yang dianjurkan adalah meningkatkan tantangannya untuk anak-anak yang lebih cepat. Bukan untuk sebagian kecil anak yang lebih cepat ya. Kalau mayoritas anak yang lebih cepat, kalau mayoritas anak itu cepat ya sudah ajarkan maju gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang ketinggalan? Yang ketinggalan inilah. Jadi yang ketinggalan ini kemudian kita bikin dalam satu kelompok kecil dan kemudian mereka belajar sesuai dengan tahap capaian mereka. Nah, tapi kalau misalnya ada sebagian kecil anak, misalnya dari 30 anak ada 2 orang atau 3 orang anak yang cepat belajarnya, kan selalu ada ya yang kayak gitu. Bapak Ibu bukan berarti ya udah berarti dia akselerasi. Dia tambahkan lagi babnya, cepat dimajukan babnya. Teman-temannya baru belajar bab 2, dia udah belajar bab 3 gitu. Enggak. Yang dilakukan adalah berikan dia pengayaan yang lebih menantang gitu. Jadi kalau teman-temannya itu tujuan pembelajarannya cuma sampai A gitu ya, tambahkan B dan C untuk mereka. Jadi mereka bisa mempelajari sesuatu lebih mendalam. Nah ini kan gimana caranya? Di bukunya nggak ada. Itulah sebabnya yang PSPK dorong kepada pemerintah adalah jangan cuma nganjurin guru untuk melakukan ini, tapi berikan alat bantunya, berikan medianya, berikan perangkat-perangkatnya. Nah ini yang sedang dikembangkan adalah perangkat-perangkat yang seperti itu. Jadi katakanlah ya ada modul ajar matematika misalnya. Tetapi kalau untuk anak-anak yang berprestasi gitu ya, untuk anak-anak yang bahkan jenius gitu misalnya, cerdas istimewa, maka seperti apa itu belajarnya? Itu pasti harus ada materi yang disiapkan juga. Pemerintah sampai hari ini belum betul-betul menyiapkan diferensiasi tersebut. Nah ini baru mulai, mudah-mudahan kita semua bisa partisipasi untuk ngembanginnya. Jadi setuju banget Bu, singkat kata bahwa
itulah teaching at the right level justru gitu ya, supaya anak tidak bosan dan supaya anak yang di ujung yang satu anak tidak bosan, yaitu di ujung anak-anak yang pintar tadi, tapi di ujung yang lain atau anak-anak yang ketinggalan juga tidak frustasi mengejarnya. Kira-kira Bisa seperti itu. dikatakan kita perlu kemampuan untuk memanage kelas ya Bu, baik dari sisi Betul. waktu, kemudian juga dari sisi konten. Gimana Iya. caranya supaya mereka bisa terfasilitasi semuanya. Oke, Betul. ini masih ada pertanyaan di kolom chat, tapi ada yang raise hand, kita selang-seling ya. Iya, boleh Bu. Silakan Ibu Ros. Oke. Bu Ros Pak Rois boleh? kayaknya ya. Pak Rois bukan Bu? Oh, Pak Rois ya. Aduh, maaf. Di saya hujan besar jadi tidak terlalu. Ya silakan Bapak ya. Oke. Iya. Maaf Pak. Pak, setelah ini baru kita ke Pak Muhammad. Terima kasih Bu. Muhammad. Terima kasih Ya, Bu. Pak Rois. Mohon maaf ya Pak Rois. Gimana? Silakan Pak. Ya silakan Oke, Bapak. Terima kasih banyak Bu Chandra, Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bagus sekali ini paparan kebutuhan kami lah kira-kira. Nah, jadi begini Bu. Ini dari mana Bapak? Kami Dari yang sekolah mengajar, mana? Maaf. dari SMA Matauli, Sumatera Utara. SMA Matauli, ya. Tapanuli Tengah Bu Chandra. Sumatera Utara. Oke, silakan Bapak. Jadi kami yang di SMA ini agak dilematis ini Bu. Ya, kalau pengajaran seperti yang dipaparkan Bu Nisa itu kan kita mengikuti kebutuhan anak. Nah, menyesuaikan, kalau anaknya lambat ya kita tetap menyesuaikan, cepat juga mungkin per individu harus kita layani kira-kira. Nah, pertanyaan pertama, kami belum belum punya data yang akurat yang saya gunakan. Yang sementara kami yang di SMA ini dituntut untuk bagaimana bisa masuk ke perguruan tinggi. Masuk perguruan tinggi. Sehingga mengajar kita mesti orientasinya itu ke standar. Standar. Nah, kemudian ditambah lagi yang sekarang ini yang saya dengar-dengar, saya baca-baca sedikit, generasi milenial atau generasi Z itu tidak suka yang cerita yang banyak, yang taunya instan, nyari di Brainly, nyari di Photomat, kalau ada dikasih soal, gurunya membuat soal bentuk-bentuk ekspresi begitu, dia pakai Photomat 2 menit sudah jadi. Nah, seperti itu. Sehingga kalau diajak bernalar itu nggak begitu ya nggak semua, tapi rata-rata tidak mau merekam dia, gitu. Tidak mau merekam, taunya yang instan-instan seperti itu. Nah, ini problematika kami pada saat mengajarkan seperti itu. Nah, kemudian kalau saya mengajar kelas 1 SMA, katakanlah, atau sampai kelas 3 itu, selalu saya awali dengan operasi hitung dasar. Kalau katakanlah tadi assessment for learning tadi. Nah, jadi mengurangi negatif dikurangi negatif, pecahan dibagi pecahan. Nah, yang sederhana, tetapi saya coba 10 soal 10 menit. Tidak banyak anak yang mendapatkan angka 5 di bawah. Saya harus mulai dari mana? Sementara kurikulumnya, kurikulum yang dibuat oleh para ahli itu standarnya seperti itu. Mohon pencerahannya nih Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kondisi umum nih Bu, boleh silakan di. Iya, Pak Rois, saya ini Pak Rois sebenarnya sedang menjelaskan alasan kenapa kemudian kurikulumnya jadi berubah gitu. Persis gitu ya. Kami juga melihat K13 gitu kalau dibanding
K13 itu KIKD-nya padat sekali. Ya. Guru tidak punya cukup waktu untuk mundur sedikit. Anaknya kan di bawah 5 semua nilainya tadi kata Pak Rois. Harusnya kan ya udah mundur dikit dulu, idealnya gitu ya Pak ya. Tetapi bagaimana? Ini dikejar-kejar. Jadi memang saya nggak punya jawaban ke Pak Rois, tapi justru Pak Rois memberikan alasan yang lebih kuat lagi kenapa kurikulumnya itu harus dikurangi kepadatannya. Nah, itulah yang saat ini sedang dikembangkan. Tahun ini si kurikulumnya sedang diuji cobakan hanya di sekolah penggerak. Tetapi tahun depan nanti akan dibuka untuk semua sekolah yang berminat. Jadi kalau sekarang kan Bapak Ibu pilihannya kan ada kurikulum K13, kurikulum yang disederhanakan untuk masa pandemi gitu ya, yang K13, atau kurikulum mandiri yang dibangun oleh sekolah. Nanti akan ada kurikulum yang keempat ini, itu harapannya. Ini saya tidak mewakili Kemendikbud ya, balik lagi karena saya dari pihak yang kerja bareng Kemdikbud gitu kira-kira. Tapi memang Pak Rois yang salah satu yang PSPK yang kantor saya juga kejar-kejar terus dalam tanda petik adalah ujian masuk perguruan tinggi. Persis seperti yang Bapak bilang. Kalau kita mau kurangi kontennya di SMA, standarnya kita kurangin, bukan nurunin standar loh ya, kita nggak nurunin kualitas loh, tapi justru kita naikin kualitas dengan cara ngurangin materi yang terlalu padat tadi. Ini bagaimana kalau ujian masuk perguruan tingginya nggak berubah, itu susah gitu, kasihan anak-anaknya gitu. Sementara secara kebijakan itu yang bikin ujian masuk perguruan tinggi adalah pihak dikti nih, yang berubah di dasmennya nih gitu. Jadi itu doain aja nih mudah-mudahan, dan dari luar teriakin aja yuk rame-rame bahwa memang itu harus berubah gitu. Kalau kita mau berbasis kompetensi ya sampai ke perguruan tingginya, karena persis Pak Rois kita juga mendapatkan datanya ya bahwa orang tua siswa itu berstrategi untuk masuk perguruan tinggi itu sejak mereka milih SMA. Sejak mereka milih SMA itu mereka strateginya bukan cuma karena milih SMA-nya, tetapi mereka mikirnya satu langkah ke depannya masuk perguruan tingginya. Misalnya, oh sekolah yang ini nih biasanya dapat jalur undangan ke USU gitu misalnya Pak ya. Berarti ini yang bakalan lebih rame gitu. Nah, sehingga ini yang kami juga bilang bahwa meskipun kita ngubah kurikulum dasmen, dasar dan menengah, pendidikan dasar dan menengah, tidak bisa tidak ujian masuk perguruan tinggi itu harus berubah gitu. Nah ini yang kedepannya juga mau diubah gitu. Mungkin saya nggak ngejawab ya Pak Rois, tapi justru Pak Rois menguatkan saya bahwa ikhtiar kita ngubah kurikulum ini semakin penting nih gitu. Perubahan kurikulum ya. Izin Bu Nisa. Jadi tadi yang menarik itu bahwa pembelajaran ini untuk anak, bukan untuk institusi, bukan untuk yang lain-lain kan begitu. Itu menarik sekali. Tapi sekali lagi saya mungkin belum menjumpai saya sekolah yang seperti itu. Jadi saya lihat sekolah yang, mohon maaf kalau dulu istilahnya waktu UN itu di rating nilai UN-nya. Itu sekolah-sekolah yang membawa label plus itu malah justru yang ketakutan itu. Gimana caranya? Itu sih. Bukan berpihak ke anaknya. Nah, yang sekarang ini perguruan tinggi sudah merating hasil UTBK. Nah, apalagi udah merating ini, udah sekolah nggak mau turun. Betul Pak, itu yang juga maaf Pak, silakan Pak. Sehingga apa? Bahkan anak-anak yang pintar-pintar jangan lewat undangan, di stop, tidak boleh ikut undangan, lewat harus UTBK supaya terdongkrak nilai UTBK-nya. Ya, jadi tetap terpola juga anak-anak seperti betul, itu. Betul. Itu ya. Makasih banyak. Iya, terima kasih banyak Pak Rois. Betul. Jadi ini adalah mengubah paradigma yang panjang sekali ya, karena tadi itu kita sudah terbiasa dengan situasi kompetitif sehingga sulit gitu untuk mengubah kebiasaan berkompetisi itu. Contoh lainnya adalah mungkin tidak keluar sedikit topik gitu ya, asesmen nasional yang kemarin mungkin Bapak Ibu juga ada yang sudah menyelenggarakan asesmen nasional di sekolahnya, ANBK itu.
itu di keponakan saya sekolahnya ya masih ada bimbel untuk persiapan AN. Meskipun disampaikan bahwa ini tidak akan memberikan dampak apapun. Iya. Tetapi karena tradisi kita sudah begitu panjang, bahwa ini adalah akan menyangkut dengan citra sekolah, sehingga sulit untuk menerima penjelasan meskipun dijelaskan oleh eselon 1 sekalipun atau bahkan menterinya sekalipun bahwa ini nggak akan berdampak apapun. Nah, ini yang kadang-kadang membuat menjadi lebih kompleks nih gitu. Udah dibilangin nggak ada berdampak, nggak akan dihukum, nggak akan kena sanksi, tapi mungkin di daerah lain. UN ya, Bu. Jadi kayak loh kok ada bimbelnya. Sampai keponakan saya tuh bilang gitu, mana katanya nggak harus bimbel-bimbel, emang nggak harus gitu, tapi ya udahlah gitu ya, pelan-pelan lah kali ya Bu ya, kita buka para. Mungkin ini sejalan dengan pertanyaan Ibu Manju Andika, Bu. Saya lompat sedikit ya Bapak Ibu karena ini bicara tentang AN. Iya. Di sini di sekolah Ibu Manju Andika Putri ini karena pesertanya itu kan random dipilih, tapi ini anaknya nggak mau gitu. Karena dia suka. Itu kasus mungkin bisa mau dijawab atau fenomena. Aduh, saya tuh sebenarnya taunya nggak banyak nih soal AKM. Tiba-tiba mau belajar hitungan. Di atasnya memang ada beberapa mungkin itu apa ya? Jadi melihat kondisi ini gimana Bu? Padahal kan kita maunya berpihak pada anak, ya. Jadi kalau saya nyimpang sedikit, belok sedikit gitu ya ke urusan ANBK atau ya AN itu kan terdiri dari 3 komponen, ada AKM-nya, ada survei lingkungan belajar, dan ada survei karakter. Nah, yang biasanya jadi deg-degan para sekolah adalah AKM. Balik lagi, saya berempati karena memang sudah panjang sekali tradisi kita bahwa nanti kepala sekolahnya itu dicolek-colek gitu ya sama dinasnya kalau nilainya jelek. Nah, tetapi sebenarnya ini tuh sama sekali tidak ada berkaitan dengan performa sekolah. Justru ini adalah proses tadi tuh, siklus pembelajarannya sekolah. Pemetaan ya Bu ya? Iya, dan siklus pembelajarannya sekolah. Kalau tadi kita bicara soal siklus pembelajaran anak, assess, rencanakan, ajarkan, refleksikan, assess gitu tadi ya yang saya kasih lihat. Tadi ada yang permintaan untuk slide-nya, nanti saya kirimkan juga ke Mbak Pinta ya, nanti silakan dari pihak Casio boleh mengatur bagaimana mau diberikan kepada peserta. Tetapi poin saya adalah ketika kita menjadikan assessment itu high stake atau berisiko tinggi, tadi seperti UTBK tadi itu berisiko tinggi, ya jangan berharap kita akan terjadi siklus itu gitu. Karena di atasnya saja pasti sudah ada proses-proses yang menggambarkan bukan data yang sebenarnya gitu ya. Jadi oleh karena itu assessment dalam lingkar pembelajaran tadi itu memang harus low stake. Sebenarnya assessment nasional juga sangat low stake, sangat berisiko rendah. Tidak ada hukuman bagi sekolah yang dia AKM-nya rendah. Tidak ada gitu. Si anak ini dugaan saya mungkin juga dia takut karena dia ngerasa seperti halnya keponakan saya. Dia ngerasa, jadi ini nggak semua siswa. Jadi kalau nilaiku rendah nanti sekolahnya jadi jelek nilainya gara-gara aku. Dia ngerasa bertanggung jawab atas nama baik sekolahnya. Bapak Ibu pasti senang kalau punya murid seperti keponakan saya itu bertanggung jawab atas nama baik sekolah. Tapi saya bilang sama dia, enggak. Kalau tahun ini nilainya AKM-nya rendah, yang dicek adalah justru apa yang dilakukan sekolah. Sama seperti tadi, ketika asesmennya keluar, pertanyaan berikutnya apa yang dilakukan guru? Kalau udah tahu anaknya nilainya rendah, apakah gurunya cuek aja, ngajar aja lanjut, ya udah, yang nilainya jelek, anaknya suruh, ya udah kamu udah nilainya jelek kan, kamu belajar sendiri ya. Udah mah nilainya jelek, suruh belajar sendiri gitu kan Bu. Jadi kasihan juga gitu kan sebenarnya. Nah begitu juga dengan AKM gitu di level sekolah. Setelah nilai AKM-nya jelek, Bapak Ibu mau ngapain? Perlu bantuan apa dari pemerintah? Ikut program apa nih biar ningkatin? Mau nyelenggarain apa rencananya? Itu dilihat planningnya. Dijalanin bener nggak? Coba ya kita cek lagi tahun depan misalnya.
bener nggak itu programnya, efektif nggak gitu, jadi naik nggak AKM. Jadi logikanya tuh sama banget antara logika tadi kita ngomongin tentang pembelajaran sesuai dengan tahap capaian anak dengan AKM tadi itu sama banget, bahwa tujuannya bukan untuk menilai hasil akhir di ranking. Aduh, itu kacau sekali sih paradigmanya. Kalau sudah ya assessment yang terbaik siapa lah, itu kan itu juga stake loh buat siswa ya, ketika dia tahu oh saya yang paling rendah atau saya yang paling tinggi, ada beban nih jadinya. Itu juga sebenarnya ada risiko gitu. Sehingga yang kita harapkan adalah assessment yang benar-benar tidak ada risikonya selain proses belajar. Mungkin itu ya, Bu. Iya, kita pindah ke pertanyaan dari Bapak Muhammad Slamet Yahya. Mau bertanya Ibu, di awal Ibu memaparkan tentang learning loss. Sebenarnya kondisi learning loss terjadi karena PJJ atau karena tidak adanya pembelajaran tatap muka? Atau justru diakibatkan karena cara mengajarnya yang hanya dipindahkan dari dalam kelas dan diadopsi sepenuhnya ke pembelajaran online? Itu pertama. Terus yang kedua, bagaimana pandangan Ibu dari sisi PSPK tentang filosofi Merdeka Belajar? Oke. Itu dari Pak Muhammad Slamet Yahya. Mungkin langsung sambung ke ini ya Bu, Pak. Sebentar. Pak Imam Tauhid. Mungkin ini sudah tadi terjawab sih, bagaimana mengajar yang sesuai dengan potensi anak. Mungkin itu dulu Bu. Karena waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Iya. Tadi yang pertama apa Bu? Saya nggak ketemu nih, lupa. Tentang learning loss. Learning loss karena apa? Jawabannya adalah semua jawaban di atas benar. jadi learning loss ini karena kami mendampingi Dinas Pendidikan DKI Jakarta gitu ya. Jadi kita juga mengumpulkan data juga di wilayah DKI dan sekitarnya. Jadi memang betul gitu. Satu karena masalah jaringan teknis ya, teknis pembelajaran. Bapak Ibu jangan berpikir kalau di Jakarta itu berarti semuanya teknologi sudah mudah gitu. Enggak. Kadang-kadang kan juga di dalam rumah juga cuma ada satu handphone gitu misalnya, atau laptopnya cuma satu, dipakai berempat bahkan berlima. Yaitu orang tuanya juga pakai, ibu bapaknya pakai, anak-anaknya ada 3, pakai juga gantian. Itu juga sudah menjadi satu faktor pembelajarannya jadi kurang sesuai. Yang kedua dari sisi guru juga kaget. Dari sisi pemerintah juga kaget, nggak punya materi. Bapak Ibu kalau materi bahasa Inggris sih banyak ya di YouTube, misalnya buka Han Academy gitu, banyak. Tapi yang berbahasa Indonesia itu sedikit loh. Materi-materi belajar yang berbahasa Indonesia yang sudah terkurasi. Kadang-kadang kalau nggak terkurasi itu kan ibaratnya kayak dulu saya waktu ngajar misalnya nyuruh kelasnya. Dulu tuh kalau saya ngajar Mbak Pinta, bikin videonya diupload ke YouTube, padahal kan belum tentu video itu sudah terkurasi dengan baik gitu. Nah, Indonesia tuh masih sedikit sekali yang terkurasi dengan baik gitu. Jadi ketika kita terjadi PTM, penutupan sekolah dulu pertama, terjadi PJJ, saya ingat betul panik semuanya. Pemerintahnya juga panik menyadari bahwa kita tuh nggak punya ya di konten-konten digital yang mumpuni dan banyak jumlahnya. Jadi dari segi itunya kurang, orang tua juga kan tidak pernah terbiasa dalam mendampingi anak belajar, yang namanya jadi orang tua ya. Sebelumnya kan dilarang Bu, anak-anak pegang HP. Nah betul, biasa dilarang, jarang dipakai, terus jadi semuanya serba kaget awalnya. Dan kemudian sebagian guru belajar, namun sebagian yang lain juga masih terbata-bata, gitu. Tidak ada. Dan pemerintah juga fokusnya terpecah-pecah ya. Saya bayangin sekali ya waktu di DKI juga misalnya kalau mau diskusi sampai ke level Pemdanya gitu ya, jadi bukan di dinas lagi tapi sudah ke Pemprovnya, sudah ke Pak Gubnya, itu ya pasti ada hal-hal yang lebih diprioritaskan, yaitu kesehatan, keselamatan, yang isu-isu yang memang pada masa pandemi itu memang lebih besar gitu. Jadi semuanya lah learning loss ini kita udah nggak kita udah nggak tunjuk-tunjukkan tangan ini salah siapa gitu, udah bukan waktunya cari tahu salahnya siapa, semuanya juga mengalami kesulitan sehingga jawabannya semuanya itu gitu kalau learning loss. Terus apa lagi ya Bu ya, lupa Bu. Dari Pak Imam Tauhid ini bagaimana
mengajar yang sesuai dengan potensi anak. Kalau tadi capaian anak, ini potensi anak apakah sama, Bu? Eh, Kan kalau banyak ya tinjauannya saya ya, nggak tahu nih berdasarkan gaya sama apa enggak belajar, ya. macam. Kalau potensi yang dimaksud tuh apa ya kira-kira, saya juga kurang jelas nih. Apakah yang dimaksud adalah misalnya ada anak yang berbakat. Nah ini Gaya yang saya belajar ya, Bu ya. kalau gaya belajar, kalau menurut saya, kalau menurut data yang kami dapat, setiap kita tanya apakah Bapak Ibu sudah menyesuaikan rencana pembelajaran atau RPP dengan hasil assessment, sudah. Dan sudahnya itu ketika kita minta mereka jelaskan apa yang dimaksud dengan sudah, itu justru banyaknya gaya belajar, Bu. Oh, Jadi, iya saya ketemu anak-anak ini ternyata senangnya kalau belajar tuh begini. Jadi kita jadi tahu, oh anak-anak yang berhasil tuh ketika saya pakai video, jadi saya pakai video. Jadi lebih banyak ke urusan pedagoginya, belum pada tahapnya justru. Nggak yang berpikir untuk, oh ya saya ulang dulu. Dan tidak berpikir ulang tuh balik lagi, bukan karena gurunya males, sama sekali enggak, tapi seperti yang Pak Rois bilang, karena standarnya banyak, tuntutannya banyak, jadi mau ngulang juga nggak ada waktu. Jadi makanya kurikulumnya juga harus disederhanakan itu. oke. Sudah, Bu? Tadi ada pertanyaan Merdeka Belajar ya. Iya, mereka belajar. Itu saya kasih link ke blognya PSPK aja ya, karena kami pernah menulis soal filosofi Merdeka Belajar. Saya lagi nyari nih linknya. Itu nyambung Ya. dengan yang berbau penggerak nggak, Bu? Ya. Maksudnya gimana tuh, Bu? Iya kan, mereka belajar kan di dalamnya itu nanti dilaksanakan oleh guru penggerak, sekolah penggerak. Oh, kalau Merdeka Belajar tuh filosofi yang menandasi kebijakan-kebijakan, Bu. Jadi saya share di sini ya link ke blog. Jadi di situ dijelaskan bahwa Merdeka Belajar itu adalah paradigma kebijakannya. Paradigma kebijakan pendidikan yang mau memerdekakan proses belajar, hasil belajar, peserta didiknya, gurunya gitu. Jadi itu paradigmanya. Nah, Merdeka Belajar itu diturunkan menjadi episode-episode kebijakan. Ada episode kebijakan guru penggerak, ada episode kebijakan sekolah penggerak. Yang terakhir ini adalah episode ke-14 kan, Sekolah Merdeka dari Kampus Merdeka. Jadi itu lebih ke filosofinya. Nah, bagaimana pandangan kami terhadap penggunaan Merdeka Belajar sebagai slogan kebijakan, itu silakan bisa dipelajari di situ. Takut waktunya habis kalau saya jelasin. Baik, ini dari Pak Inggar. Dari Pak Inggar Saputra, Ibu. Ini mungkin saya scroll. Agak di atas ya Pak Inggar ya. Bentar saya cari. Kalau di saya malah di bawah. Tentang apa yang harus dirubah adalah paradigma guru. Bagaimana guru merubah paradigma, misalnya meningkatkan kapasitas keilmuan guru, sedangkan iya ini memang kami rasakan Ibu seringkali banyak yang ingin dirubah tapi kita dihadapkan pada kesibukan guru harus urus administrasi pembelajaran segala macam itu. Nah gimana Bu? Dan keterangan guru. Saya sepakat ya dengan Pak Putra ya, Pak Putra. Ya, Inggar Saputra. Saya sepakat dengan Pak Putra bahwa saya juga tipe orang yang pragmatis. Jadi jangan minta saya untuk mengubah paradigma kalau situasinya tidak memungkinkan untuk saya mengubah paradigma gitu. Jadi itu sebabnya PSPK itu sangat mengadvokasi kebijakan yang menyeluruh gitu. Makanya tadi di awal saya bilang saya tidak setuju dengan pertanyaan ya, seringkali nih ya kalau ditanya gitu entah sama wartawan atau sama pakar pendidikan, menurut PSPK mana yang lebih penting, merevisi kurikulumnya atau mengubah kapasitas gurunya, meningkatkan kompetensi gurunya. Ya balik lagi persis seperti yang Pak Inggar bilang, bagaimana kita mau mengubah kompetensi kita kalau kurikulumnya seperti itu gitu misalnya. Bagaimana apa gunanya saya belajar IT kalau di sekolahnya juga nggak ada internet gitu ibaratnya. Jadi paradigma itu bukan sesuatu yang dibangun di awang-awang dan
hanya membayangkan atau berangan-angan gitu ya, tetapi itu adalah sesuatu yang memang kita perlu berubah paradigma karena zamannya udah berubah gitu misalnya. Jadi ini yang juga tantangan Pak Putra, bahwa apa yang diajarkan di LPTK itu seringkali berbeda dengan apa yang terjadi di luar gitu ya. Kadang-kadang ilmunya suka telat gitu kan. Maka kalau saya sih paling cuma bisa menyarankan bahwa ini pentingnya kita sebagai individu lah ya, untuk juga belajar dari berbagai sumber, termasuk seperti webinar-webinar seperti ini. Biasanya mereka webinar seperti ini dari komunitas-komunitas, itu lebih cepat perkembangan ilmu pengetahuannya dibandingkan kita mengandalkan pendidikan formal di LPTK, di pelatihan-pelatihan itu, karena mengubah kurikulum LPTK itu juga birokrasinya panjang. Gitu. Jadi itu mungkin sebabnya kenapa LPTK suka pada susah berubah. Tetapi sebagai individu, ya paling kita ngandelinnya dari lingkungan-lingkungan seperti ini. Sekarang banyak banget ya, saya senang banget sih hikmahnya pandemi itu jadi banyak. Saya nggak pernah tahu Casio punya ini gitu misalnya. Ada lagi yang lain-lain gitu ya, yang juga bikin webinar-webinar serial seperti ini. Ini penting sekali untuk kita belajar. Tapi memang dari sisi kebijakan ini nggak ideal gitu. Artinya berarti kita membiarkan dong LPTK-nya tidak inovatif gitu. Ya tentu nggak boleh gitu. Kami di PSPK juga punya concern yang sama tuh mantan dosennya Pinta juga ikut dalam ngurusin PPG-nya gitu ya. Ini PPG pendidikan guru dalam jabatan maupun yang prajabatan itu juga sedang direformasi. PSPK juga terlibat di situ. Itu diskusinya lain lagi tuh kayaknya. Tapi setuju Kak Inger bahwa perubahan paradigma itu ya tentu harus seiring dengan perubahan konteks juga. Kalau konteksnya nggak berubah, ngapain kita berubah paradigma? Nggak nyambung juga gitu kan. Oke, mungkin ini Bu, Chandra. Iya, sedikit ya Bapak Ibu. Begini Bu, kebetulan kan saya dengan ada Pak Khairudin juga di sini, sempatnya ke Korea Selatan yang program 1000 guru itu. Jadi memang kami juga menyampaikan juga ini ke kementerian bahwa kekurangan kita itu penyediaan buku Bu. Buku yang ada itu BSE sangat kalau mau dibandingkan dengan zaman saya waktu kecil, itu ada buku Balai Pustaka yang seperti yang tadi Ibu sampaikan, harus disediakan materi yang lengkap sampai siswa yang istimewa itu ada di buku matematika yang gambar orang itu. Tapi sekarang itu nggak ada. Bahkan kalau misalnya kita mau jujur, di bahasa Indonesia itu menghilangkan mengarang, itu juga jadi penyebab kenapa, ini mungkin sejalan dengan pertanyaan Pak Ginar, itu kenapa cara berpikir anak tidak berfokus dan segala macam. Karena memang dari tahun berapa ya, itu saya rasakan ujian mengarang itu hilang, Bu. Jadi sebenarnya ini gara-gara siapa kita seperti ini? Karena memang ada perubahan dari atas yang secara masif mungkin ya, secara tanpa tidak sadar dan tapi terus-menerus dilakukan, pada akhirnya memang kita tergerus. Guru-guru itu sebenarnya manut saja sama kurikulum. Gitu. Betul. Ya alhamdulillah kalau misalnya pemerintah mau berubah, tapi juga kalau mau dibilang dulu itu kurang, tidak. Sebenarnya zaman dulu itu sudah baik, tapi ada yang menghilangkan yang sudah baik itu yang mungkin membuat kita agak kehilangan momen akhirnya. Iya. Oke, bisa langsung nyambung ke pertanyaan Pak Ginar, Bu, sebelum nanti kita. Ini masih banyak pertanyaan ini, tapi saya nggak bisa bacakan karena waktu. Mbak Prita gimana? Kita cukupkan sampai Pak Ginar dulu ya. Nanti ketika break diselingi dengan promosi Casio, mungkin kita sama-sama memeriksa ya Bu, karena kan door prize-nya itu diberikan pada penanya yang terbaik. Jadi walaupun tidak kami bacakan, Ibu Nisa bisa memilih satu pertanyaan terbaik. Siap Bu. Oke.
Oke, pertanyaan dari Iya, Pak Ginar. Gimana, Bu? setuju banget Pak Ginar. Jadi memang itu juga yang diadvokasikan kami, dan juga alhamdulillah di kurikulum yang berikutnya juga akan diakomodasi gitu ya. Ini menarik. Misalnya kalau pelajaran akidah akhlak ya, menurut kami akidah akhlak itu ajarannya satu, acuannya satu, ibaratnya nih sumbernya satu gitu ya. Yaitu kalau dalam agama yang saya pahami gitu ya, karena saya cuma taunya agama Islam, ya sudah gitu kan, kita punya satu sumber. Tetapi kan konteksnya bisa macam-macam ya Pak. Nah ini kalau kita ngajar hanya terbatas pada buku teks, kita akan kehilangan momen-momen di mana sebenarnya ada kontekstual gitu. Jadi katakanlah pada saat terjadi bencana alam di suatu daerah dan tidak terjadi di daerah yang lain, tidakkah pelajaran agama misalnya patut atau berpotensi menggunakan kejadian tersebut untuk mengajarkan akidah akhlak gitu misalnya. Tetapi konteks tersebut tidak relevan digunakan di tempat lain yang tidak terjadi bencana alam tadi gitu ya. Sehingga kalau kita ngajarnya berpaku pada buku teks, kita akan kehilangan banyak sekali momen-momen yang sebenarnya kontekstual. Tetapi di sisi lain, kami juga mendapatkan feedback dari guru-guru dan kepala sekolah. Kalau buku teks itu nggak dipakai dan tidak digunakan sampai habis, itu juga disalahkan oleh pengawas, oleh pihak-pihak lain. Nah, inilah yang dibenahi kebijakannya, supaya pelan-pelan guru jangan khawatir gitu. Jadi ada satu lembaga ya yang melakukan pelatihan guru, di mana guru-gurunya tuh diajarkan untuk mengembangkan bahan ajar, atau yang sekarang di Kemdikbud kami sebut dengan modul ajar, mengembangkan modul-modul ajar ini secara kontekstual. Bagus gitu mereka bina guru-gurunya. Tapi begitu mereka datang lagi untuk monitoring dan evaluasi, ternyata modul ajar yang mereka bikin itu tidak digunakan. Ketika ditanya kenapa, nggak boleh Pak, karena kami harus pakai buku teks. Itu kan sayang sekali gitu. Jadi memang perlu ada kontekstual gitu ya. Jadi kalau Bapak misalnya mengajarkan akidah dan Bapak rasa apa yang di buku itu tidak relevan, nggak usah dipakai. Bapak pakai konteks cerita gitu ya, situasi yang memang lebih relevan gitu. Gitu mungkin Bu jawaban saya. Oke, baik. Terima kasih Bu Nisa. Bapak Ibu, mengingat waktu, jadi seperti yang tadi kami sampaikan, saya tidak bisa membacakan semuanya, tapi nanti sambil kita menyimak promosi dari Casio, nanti Ibu Nisa akan sambil sama-sama membaca dan menentukan siapa yang menjadi pemenang door prize pada malam hari ini. Baik, kesempatan selanjutnya saya silakan kepada Casio untuk bisa promosi. Siapa nih Mbak Pinta yang promosi? Oh, Mbak Pinta sendiri. Oke, monggo Mbak. Oke, terima kasih banyak Bu Nisa atas waktunya. Aku izin share sedikit ya Bu. Saya mau sebenarnya bukan promosi, aku cuma mau sharing ke Bapak Ibu yang datang hari ini, yang ikut webinar hari ini. Aku mau sharing kegiatan apa sih? Casio tuh punya kegiatan apa aja sih gitu. Jadi Casio ini banyak banget selain membuat kalkulator, selain buat scientific kalkulator, mereka Casio sendiri kita banyak terjun ke dunia pendidikan matematika gitu. Jadi saya mau sharing effectiveness-nya apa sih pakai scientific calculator dalam pembelajaran matematika. Jadi global trends di pembelajaran matematika ini kita udah tahu Bloom taxonomy ya Bapak Ibu. Nah, sebenarnya untuk Bloom taxonomy dibagi dua, yaitu yang lower order thinking skill dan higher order thinking skill. Jadi 3 teratas itu higher order thinking skill akan leads to critical thinking. Jadi kalau Bapak Ibu apalagi yang mengajar matematika pakai kalkulator, sebenarnya gini, pakai kalkulator itu bukan akan membantu siswa, apalagi SMA ya, SMA SMK itu untuk menyelesaikan soal-soal lower order thinking skills. Jadi guru itu bisa punya waktu lebih banyak mengajarkan siswa
bagaimana berpikir kritis gitu. Nah, benefits-nya bukan cuma untuk guru, tapi untuk siswanya juga. Siswanya bisa belajar mathematical ideas yang baru, acquired mathematical thinking skills yang baru gitu. Nah, untuk sekolahnya juga lebih termotivasi untuk belajar matematika di kelas. Jadi nggak cuma mengerjakan soal. Matematika itu nggak cuma ngerjain soal, tapi ada yang bisa ditantang di situ. Nah, dan ternyata di tahun 2018, 5 negara tertinggi peraih PISA itu mereka menggunakan scientific calculators di dalam kelas dan pada saat ujian di secondary schools gitu. Nah, apa aja sih yang Casio lakukan selama ini untuk pendidikan matematika? Kita banyak melakukan workshop, baik itu online ataupun offline. Salah satu contoh yang workshop online itu yang ini kita lakukan sekarang, semacam webinar. Nggak cuma di Indonesia, di Thailand ada, di Amerika juga ada, di seluruh dunia gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau lihat workshop yang lain dalam bahasa Inggris itu ada Casio Calculator Education dari USA gitu. Itu ada, dari UK juga ada. Terus kita juga punya pilot school program. Pilot school program ini semacam, kalau di Indonesia kita sebutnya sekolah binaan. Jadi kita melakukan riset ke beberapa sekolah. Kebetulan di sini salah satu gurunya adalah Bu Chandra. Sekolahnya Bu Chandra waktu itu terpilih menjadi salah satu sekolah pilot school untuk programnya Casio. Terus kita juga bikin mathematics competition. Terakhir untuk Indonesia kita bikin tahun 2017. Nah, tadinya kita mau bikin